Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun anggaran 2024, yaitu disepakati Menpan RB aturan mutasi P3K paruh waktu hanya diperbolehkan untuk 2 kategori tenaga honorer ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Disepakati Menpan RB, aturan mutasi P3K paruh waktu hanya diperbolehkan untuk 2 kategori tenaga honorer ini. Rini Widiantini selaku Menpan RB menegaskan bahwa penataan tenaga honorer akan direalisasikan ke dalam 2 golongan P3K. Menpan RB Rini Widiantini mengungkap bahwa tenaga honorer akan diangkat ke dalam 2 golongan, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila mampu berperingkat terbaik dalam seleksi dan memenuhi lowongan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan formasi. Sementara itu, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak memenuhi lowongan kebutuhan formasi. Namun, Rini Widiantini selaku Menpan RB menekankan bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu juga tetap akan menerima nomor induk pegawai atau NIP. Sebelumnya, Rini Widiantini telah resmi menaikkan keputusan Menpan RB atau Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang merupakan kebijakan terkait dengan P3K paruh waktu. Salah satu kebijakan yang ditetapkan di dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yaitu mengenai pengajuan mutasi untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diketahui tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak bisa mengajukan mutasi ke daerah atau instansi lain. Berdasarkan kebijakan di dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu yang mengajukan mutasi ke instansi lain akan dinyatakan mengundurkan diri.
Namun, ternyata aturan mutasi atau pindah bagi P3K paruh waktu diperbolehkan untuk 2 kategori tenaga honorer. Berikut ini 2 kategori tenaga honorer yang diperbolehkan mutasi atau pindah saat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kategori yang pertama yaitu tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu bisa mutasi atau pindah apabila terjadi perubahan organisasi dalam pemerintahan. Kemudian kategori yang kedua yaitu tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu dan kompetensinya masih dibutuhkan serta perjanjian kerja belum berakhir. Bisa mutasi atau pindah di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Sebagai tambahan informasi, untuk ketetapan gaji para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Segala mekanisme jam kerja, gaji, dan lain sebagainya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk para rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir atau berkecil hati. Sambil menunggu optimalisasi atau pengalihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, maka gaji dan lain sebagainya sudah diatur atau sudah dipastikan oleh Menpan RB. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu disepakati oleh Menpan RB mengenai aturan mutasi P3K paruh waktu hanya diperbolehkan untuk 2 kategori tenaga honorer tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.